sekenceng-kencengnya dikejar itu yang namanya Dona. Lari, Bang. Jangan nih. Gue mau ngejar dia. Dia udah jauh. Gue mau ngejar dia, Bang. Nggak tahu. Mana? Dia yakin banget dia kesini. Ini di supermarket. Pas Dona ini lagi mencari kebutuhannya dia di supermarket, lagi beli sesuatu. Nikenya masuk ke supermarket dan ribut di situ coba. Lu bermain. Pukul-pukulan, jambak-jambakan, maki-makian di situ. Astagfirullahaladzim. Ini supermarket tempat usaha orang loh, dan itu tempat umum. Banyak orang yang lihat coba. Aja sekali kamu ya. Lu tahu diri dong. Lu mau deket sama bokap gue, lu cuma mau ngerti harta bokap gue aja. Tau gak? Gue tahu. Lu sadar diri lu perempuan. Udah, jangan dulu gitu dong. Astagfirullahaladzim. Sebentar bisa nggak tanya baik-baik ini? Masalah aja yang bikin malu saya cuma lu. Kan? Hello! Lu apa gue yang malu? Nika, sabar dulu, sabar. Nika, Kan bisa diem dulu gak sih? Ngajar kamu sama saya. Lu apa gue yang malu? Hah? Kamu yang gak tau malu, lihat ini. Ini di mana? Apa kamu yang malu ya? Lu perempuan tau gak? Udah Nika. Lu aja sekali kamu gak punya mulut ya. Lu kerja sama tapi gak punya bokap gue di mana gue tanya lu? Yang gak tau lu temen deket bokap gue kan? Lu pasti tahu di mana bokap gue. Udah Nika. Saya cuma ketemu sama papa kamu seminggu yang lalu. Itu cuma urusan meeting. Ibu Dona di situ nggak tahu. Dia bilang terakhir meeting ya sudah, habis itu nggak ketemu lagi. Saya nggak tahu habis itu kemana bapak kamu. Nika nggak percaya. Dipukullah lagi Ibu Dona ini. Waduh ribut di situ, udah nggak ketemu titik terangnya. Akhirnya gue minta tolong Vel, bawa kabur deh. Nika dibawa. Ini kok ada di sini terus nggak akan beres ini orang. Ya udah. Mbak, mohon maaf sekali, mohon maaf sekali. Siapa apaan sih? Iya, Lu bikin malu saya. Enggak, ini menghalangin. Tapi tetap aja lah. Nika, kamu diam dulu. Ya. What happened, huh? Masalah buat gue. Can you control yourself? I ask you now. Can you control yourself? Buat gue, Mbak. Bokap gue sekarang gak ada kabar. Ya setahu gue hanya perempuan. Oke, sorry. Sekali lagi gue minta maaf sama Ibu Dona di situ dan kita nanya apa yang terjadi waktu Ibu Dona ketemu sama Pak Bowo di kafe itu. Nah cerita Ibu Dona ini. Ini saya minta maaf, saya pribadi saya minta maaf. Ini saya udah kasih tahu berkali-kali untuk ngomong baik-baik. Tapi dia butuh tahu di mana bapaknya, Ibu. Dia butuh tahu di mana bapaknya. Dia pulang rumahnya nggak ada sama sekali bapaknya nggak ngasih kabar sama sekali. Saya nggak tahu. Nggak dapat informasi katanya sama ibu terakhir di kafe kan? Iya itu saya cuma ketemu 1 minggu yang lalu. Itu juga urusan meeting. Calm down. Come on, kamu nggak mungkin lah kayak gini. Aku ngerti ya kamu khawatir banget, kamu kesel banget sama dia. Cuma tolong dong, kamu harus bisa kontrol. Kamu tau nggak itu tempat umum. 1 minggu yang lalu, berarti kan bapaknya ada di Jakarta. Dibilang bapaknya ke luar negeri, ke Eropa. Terus sekarang saya nggak tahu. Terus sekarang mana bapaknya? Saya nggak tahu. Tolong Ibu, tolong. Kasih tahu mungkin ada temennya atau siapa mungkin yang tahu di mana bapaknya. Nggak tahu saya. Kantornya atau apa? Bawa sih. Saya udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama... Tapi Ibu kan terakhir kan di kafe itu sama Pak Bowo. Iya kan? Ibu terakhir di kafe itu kan? Masa Ibu nggak tahu Pak Bowo sekarang tinggal di mana? Dia tuh terakhir ketemu sama Putri. Coba tanya aja sama Putri.
informasi yaitu tentang Pak Bowo. Ya, meeting ternyata sama gitaris yang namanya Putri. Nah, kok kenapa Putri ini waktu ditanya sama Nike katanya bapaknya ke luar negeri? Coba tanya sama dia. Tanya sendiri sama Putri. Udah sana. Pokoknya kan langsung mau pergi. Udah mas. Pergi tolong. Berarti sudah jelas seyakin-yakinnya Pak Bowo itu ada di Indonesia. Kemana dia? Sama siapa dia? Tinggal di mana dia? Kita nggak ada yang tahu di situ. Ini kamu maksudnya apa coba? Nah, ini tempat umum loh, tempat usaha orang loh. Nggak peduli mas. Ini kita pasti dimarahin nih tadi. Nggak peduli. Dia aja nggak tahu malu. Bukan, ini tempat umum, itu kan supermarket itu coba. Dia marah-marah lah sama kita nanti pastinya. Kalau kita dikomplain gimana? Nggak bisa begitu dong kamu juga. Kan bisa ngomong baik-baik. Mas tuh nggak tahu. Mas tuh nggak tahu. Sabar, sabar. Ikutin ya, ikutin prosedur kita, ikutin cara main kita. Jangan asal emosi, jangan asal mukul, jangan asal nyerang, gitu aja. Semua juga bisa kayak begitu. Gue harus gimana lagi mas? Ya ikutin kita. Ikutin kita. Gimana mau nemuin perempuan? Ikutin kita, ngerti nggak? Kan tadi udah kasih tau kamu. Bisa nggak ikutin kita? Mau dibantu nggak sih kamu? Hah, lu mau dibantu nggak? Dapat informasi Putri sekretarisnya. Ada kemungkinan Putri ini tahu di mana Pak Bowo. Gue bilang sama klien kita Nike. Terakhir Ibu Mona itu bilang dia sama Putri juga ada. Mereka lagi meeting. Kok Putri sih? Kenapa balik lagi ke Mbak Putri? Nah kan Putri ternyata ada waktu di kafe itu. Ya dia kan cuma sekretaris bokap gue aja. Ya mungkin kong kali kong sama bokap lu. Nah kita nggak tahu, mungkin disuruh bokap lu untuk diem atau apa. Ya dia kan cuma bawahan atau apa-apa. Nah kemana Pak Bowo? Tujuannya kemana? Nginep di mana dia? Kita nggak ada yang tahu. Pas kita antar pulang ke rumahnya, masalah nggak selesai juga. Tiba-tiba. Klien kita kali ini adalah Nike, umurnya 22 tahun. Dia ini baru saja lulus dari kuliahnya, datang ke Indonesia cuma satu tujuan, yaitu pengen mencari di mana keberadaan ayahnya. Kita janjian di sebuah kafe dan dia bilang katanya mau mengenalkan temannya yang namanya Jenny. Halo. Apa kabar? Kok kaget? Siapa namanya? Oh iya Mbak Feli. Iya, Halo. Loh. Ini Nike. Oh iya. Ini apa-apaan sih? Jenny ini seakan-akan nggak suka melihat kedatangan kita. Karena selama ini ternyata Nike nggak pernah cerita kalau dia minta bantuan sama tim kita. Dia emang udah janjian sama Mbak Feli sama Mas Mandala. Gue kan sebelumnya udah cerita sama lu. Gue tuh lagi nyari bokap gue, Jen. Gue berusaha jelasin sama Jenny bahwa kita diminta sama Nike untuk ngebantuin dia. Kita diminta untuk menolong Nike. Tapi dia tetap nggak suka loh. Nike ini minta tolong sama kita. Ya, dia mau nyari bapaknya. Mungkin udah cerita kan? Iya udah. Iya, terus emang ada yang salah kalau dia ikutin acara ini? Ya nggak ada, cuma aku bingung aja. Ya soalnya dia udah coba cari kemana-mana, nggak ada hasil katanya. Iya aku tahu, seminggu yang lalu itu aku ngeliat ayahnya Jenny, ayahnya Nike. Seminggu yang lalu ngeliat ayahnya Nike Iya. di kafe katanya. Di kafe ini. Di kafe ini? Iya di kafe ini. Iya, sama siapa dia waktu itu? Dia waktu itu sama cewek sih. Sama cewek?
Saya Mandala Badisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Dan untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati, biar aku yang mengerti. Di kafe ini? Iya, di kafe ini. Pagi, siang, sore, atau malam? Siang. Siang? Oh, berarti kayak jam-jam segini dong? Iya, sama siapa dia waktu itu? Dia waktu itu sama cewek sih. Sama cewek? Cewek siapa, Jan? Kok lu nggak ngomong sama gue sih? Kenapa lu nggak Enggak, ngomong sama gue? sebentar sama cewek. Umur berapa kira-kira ceweknya? Aku nggak tahu sih umur berapa. Oh, masa nggak tahu kan kamu temennya? Waktu itu Lu ngeliat yang kan? disembunyiin dari gue? Ini ada CCTV-nya nggak? Nggak ada sih. Nggak ada Kenapa ya? lu nggak ngomong sama gue? Lu kan cuma bilang bokap gue tuh datang ke sini cuma datang sendirian. Ya udah ya. Nggak, sebentar duduk dulu, Mbak. Nggak, kita mau ngobrol dulu. Sebentar, Mbak. Duduk dulu. Akhirnya dia berusaha untuk menghindar, dia berusaha untuk nggak mau ikut campur, dan kemudian dia pamit. Sosial medianya juga nggak aktif. Bokap gue kan udah tahu kalau gue pulang, kalau gue udah lulus kuliah, tapi bokap gue nggak nyebut gue di airport. Lu udah coba cek ke kantornya? Dia apa, wira swasta atau pegawai? Bokap gue wira swasta, Mas. Wira swasta, udah coba cek ke kantornya? Udah, Terus apa kata bawahannya? gue udah kontak ke kantor. Kata Mbak Putrinya tuh, Mbak Putri itu siapa, sorry? Mbak Putri tuh sekretaris bokap gue, Mbak. Udah coba cari ke teman-temannya, udah coba cari ke kantornya, bahkan ke sekretaris pribadinya. Katanya bapaknya ini pergi ke Eropa. Loh, katanya tadi kata teman kamu minggu lalu ngeliat bokap kamu di sini. Makanya gitu, gue tuh nggak ngerti. Mbak Putri bilang tuh, bokap gue tuh di Europe. Kalau bapaknya makan di situ seminggu yang lalu, berarti bapaknya nggak ke Eropa dong. Makanya Nika ini bingung gitu loh. Di sisi lain pihak kantor bilang bapaknya ini pergi ke Eropa dan nggak tahu kapan pulangnya. Tapi di sisi lain temennya sendiri ngelihat kalau ternyata bapaknya ini seminggu yang lalu makan di kafe itu. Mana yang bener nih, mana yang bisa dipercaya? Akhirnya gue nanya sama manajer kafe itu, dan manajernya bilang yang namanya Pak Bowo memang adalah pelanggan di kafe itu. Tante Dona kesini sama bokap gue. Kamu kenal? Begitu dengan nama Tante Dona, marah ini klien kita Nika. Dia jengkel banget sama Tante Dona. Dia kenal sama Tante Dona. Tante Dona itu penghanyut rumah tangga bokap gue, Mbak. Udah lama banget kalau itu, Mbak. Sebentar, saya tanya dulu ini. Masa kita tanya dulu, ini Dona siapa? Ini Dona yang mana, Pak? Itu yang manajer asuransi itu loh, Pak. Manajer asuransi? Iya, Mbak, itu Betul. Mbak Dona. Oh, iya. Makasih, Pak ya. Udah ini. Sama. Ya, sama. Betul itu? Manajer asuransi, bener? Iya, Mas. Jadi emang pernah deket sama papa kamu sebelumnya? Deket banget lah sama bokap gue. Mereka maksudnya pernah ada sesuatu gitu? Pernah dia tuh sering pergi bareng, jalan bareng kayak gitu, Mas. Gue pernah ngeliat. Ya gue sama Feli berpikir ya mungkin